Ratu Laut Selatan adalah sebutan yang pada umumnya merujuk pada dua tokoh, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Tokoh ini sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Kepercayaan akan adanya penguasa lautan di selatan Jawa, Samudera Hindia, terutama dikenal oleh suku Sunda dan suku Jawa. Orang Bali juga meyakini adanya kekuatan yang menguasai pantai selatan ini. Menurut legenda Sunda, Ratu Pantai Selatan mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Padahal dua tokoh yang berbeda, kedudukan Nyai Roro Kidul adalah sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda dan Jawa. Kanjeng Ratu Kidul adalah tokoh legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Ia memiliki kuasa atas ombak keras Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung samudra. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu. Ia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi, Dewi Sri, dan dewi-dewi alam yang lain. Menurut kepercayaan, ia merupakan pasangan spiritual para sultan dari Mataram dan Yogyakarta, dimulai dari Panembahan Senapati hingga sekarang. Ia juga menjadi istri spiritual Susuhunan Surakarta. Keraton Surakarta menyebutnya sebagai Kanjeng Ratu Ayu Kencono Sari. Ia dipercaya mampu untuk berubah wujud beberapa kali dalam sehari. Sultan Hamengkubuwono IX menggambarkan pengalaman pertemuan spiritualnya dengan sang ratu. Ia dapat berubah wujud dan penampilan, sebagai seorang wanita muda biasanya pada saat bulan purnama, dan sebagai wanita tua di waktu yang lain. Dalam keyakinan orang Jawa, Kanjeng Ratu Kidul memiliki pembantu setia bernama Nyai atau Nyi Rara Kidul. Nyi Rara Kidul menyukai warna hijau dan dipercaya suka mengambil orang-orang yang mengenakan pakaian hijau yang berada di pantai wilayahnya untuk dijadikan pelayan atau pasukannya. Karena itu, pengunjung pantai wisata di selatan Pulau Jawa, baik di Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, pantai-pantai di selatan Yogyakarta, hingga Semenanjung Purwa di ujung timur, selalu diingatkan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Dalam legenda, saat Nawang Wulan sampai di Hayangan, ia ditolak karena sudah berbau manusia. Nawang Wulan kembali turun ke bumi tetapi tidak bermaksud kembali ke suaminya. Ia naik Gunung Merbabu dan meloncat ke Laut Selatan untuk bunuh diri. Di Laut Selatan, Nyi Nawang Wulan berperang dengan Nyi Roro Kidul dan memperoleh kemenangan, sehingga ia menguasai Laut Selatan. Dengan demikian, Nawang Wulan menjadi salah satu dari 3 penguasa Laut Selatan di samping Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong. Kuan Im adalah bodhisatwa welas asih dalam ajaran Buddha Mahayana. Ia bersumpah tidak akan beristirahat hingga ia berhasil membebaskan seluruh makhluk hidup dari penderitaan samsara, atau kelahiran kembali berulang ke dunia. Di China, para nelayan berdoa kepadanya agar selamat selama di laut mencari ikan. Itulah sebabnya bodhisatwa Kuan Im juga dijuluki Kuan Im Laut Selatan, yang sebenarnya merujuk pada Laut Cina Selatan. Pada saat terjadi diaspora penduduk China ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Kuan Im Laut Selatan dianggap sebagai pelindung para imigran tersebut. Seluruh wilayah di selatan China, termasuk Laut China Selatan, dipercaya berada di bawah perlindungan, kekuasaan Kuan Im. Oleh sebab itu, pemujaan terhadap Kuan Im cukup populer di Indonesia, misalnya di Kelenteng Sanggar Agung di Surabaya. Menurut legenda yang beredar di Vihara Nam Hai Kuan Seim Pusa, Simpenan, Sukabumi, Ratu Pantai Selatan merupakan putri Raja Thailand, yaitu Raja kelima dari dinasti Chakri, Chulalongkorn. Selain sebagai keturunan Raja Airlangga, beberapa versi menyebut bahwa Ratu Pantai Selatan merupakan keturunan suku Batak, Sumatera Utara. Ia diyakini sebagai cucu dari generasi pertama Raja Batak. Mitos tersebut tentu menjadi tanda tanya, terlebih keberadaan dan penampilan sang ratu yang digambarkan selama ini. Dalam mitos masyarakat Batak, Ratu Pantai Selatan dikenal sebagai si Boru Biding Laut, putri pertama dari Guru Tatea Bulan,
Putera Raja Batak, si Boru Biding Laut sendiri memiliki arti si wanita penyeberang laut atau penakluk laut. Manguji menyebut bahwa Guru Tatea Bulan memiliki 10 anak yang terdiri dari 5 putera dan 5 puteri. Menurut perhitungan silsilah Batak, Sang Ratu Pantai Selatan itu saat ini sudah berusia 750 tahun. Penembahan Senopati mendatangi Laut Selatan. Langkah kakinya atas perintah sang paman, Ki Juru Martani. Panembahan Senopati memang sedang gundah gulana. Dia tak henti berpikir kapan menjadi raja yang menguasai seluruh tanah Jawa, turun-temurun hingga anak cucu. Babat Tanah Jawi menggambarkan Kanjeng Ratu Kidul menguasai seluruh makhluk halus di Jawa. Dia lalu memperlihatkan diri kepada Panembahan Senopati, segera didekati, lalu bersujud di kakinya dan berkata dengan hormat, "Semoga berkenan menghilangkan sedih hati agar hilang pula goro-goro bencana ini. Kasihanilah, sebab laut ini saya yang jaga." Panembahan Senopati 3 hari 3 malam tinggal di Laut Selatan. Di situ pula dia diberi petunjuk menjadi raja yang mampu menguasai manusia, jin dan peri. Peter Carey mengatakan Babat Diponegoro memberi informasi jelas bahwa sang pangeran berziarah ke beberapa tempat suci yang dianggap sangat keramat serta sering dikaitkan dengan dinasti Mataram. Pangeran Diponegoro pun akhirnya bertemu Ratu Kidul, yang kehadirannya didahului oleh aura sinar. Namun, Pangeran Diponegoro sudah sangat terhanyut dalam semedinya, hingga Ratu Kidul sadar bahwa sang pangeran tidak bisa diganggu. Ratu pun kemudian mundur sambil berjanji suatu saat akan datang lagi. Setelah perjumpaan dengan Ratu Kidul yang pertama di Gua Langse, Pangeran Diponegoro kemudian turun ke Parangtritis dan kemudian tidur di Parangkusumo. Pangeran Diponegoro dan pengikutnya tengah berkemah di Kamal, di tepi suatu cabang Kali Progo, kira-kira pada pertengahan Juli tahun 1826. Saat itu Ratu Kidul berjanji akan membantu Pangeran Diponegoro melenyapkan orang-orang Belanda asalkan sang pangeran meminta kepada Allah agar Ratu Kidul bisa menjadi manusia lagi. Permohonan itu lalu ditolak Pangeran Diponegoro yang menyebutkan bahwa pertolongan hanya datang dari Sang Maha Kuasa. Mengisahkan, sejak zaman lampau, apalagi sejak zaman Mataram Islam, ada tradisi yang mengatakan bahwa raja hanyalah bisa menjadi raja yang besar dan kuat, pimpinan hanyalah bisa menjadi pimpinan yang kuat. Jikalau beristrikan Ratu Pantai Selatan, maka tak heran beredar cerita bahwa Bung Karno punya hubungan khusus dengan sang ratu. Jikalau negara di Indonesia ingin menjadi kuat, sentosa, sejahtera, maka dia harus kawin juga dengan laut, bahwa bangsa Indonesia tidak bisa menjadi bangsa kuat, tidak bisa menjadi negara kuat, jika tidak menguasai samudera, jikalau tidak kembali menjadi bangsa maritim, tandas Soekarno.